Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas dua konsep penting dalam usul fikih, yaitu ijma' dan qiyas. Usul fikih sendiri adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip atau metode dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber utamanya seperti Al-Quran dan hadis. Lalu apa itu ijma'? Ijma' secara bahasa atau etimologi adalah kesepakatan, ittifaq, sedangkan untuk istilah atau terminologi adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i. Ijma' adalah salah satu dari sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika suatu masalah tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, maka para ulama melakukan ijtihad. Jika seluruh ulama ijtihad pada masa tertentu sepakat mengenai hukum perkara, maka kesepakatan itu disebut ijma'. Selanjutnya ada kriteria ijma' yang sah. Ijma' yang disepakati oleh para mujtahid tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa ijma' sebagai dalil syar'i menduduki urutan ketiga setelah Al-Quran dan hadis, dan ijma' harus disandarkan pada nas. Salah satu contoh dari ijma' yang paling agung adalah kesepakatan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang bahwa sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan para laki-laki untuk sholat tarawih berjamaah di belakang satu imam dan perempuan di belakang imam lain. Mereka semua sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, dan di antara mereka terdapat banyak sahabat besar Nabi. Mereka sepakat dalam ucapan ijma' qauli bahwa tarawih adalah 20 rakaat. Mereka juga sepakat dalam perbuatan ijma' fi'li karena mereka semua mengerjakannya bersama-sama. Dan mereka juga sepakat dalam diam ijma' sukuti karena tidak ada satupun sahabat yang menentang atau mengingkari apa yang dilakukan Umar. Kesepakatan ini terus berlanjut hingga hari ini dan menjadi salah satu bentuk ijma' yang kuat dan bersejarah dalam Islam. Dan materi selanjutnya adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas secara bahasa berarti mengukur atau menyamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum pada suatu perkara baru dengan menganalogikannya kepada perkara yang telah ada hukumnya karena memiliki alasan hukum atau ilat yang sama. Contoh qiyas pada jual beli. Kasus baru atau var yaitu jual beli menggunakan e-wallet atau kripto. Kasus asal, jual beli dengan uang dinar atau emas dan dirham atau perak. Ilat atau alasan hukum digunakan sebagai alat tukar bernilai dengan transaksi. Hukum asal boleh selama memenuhi syarat sah jual beli. Apa saja syarat sah jual beli? Ada barang, ada kesepakatan, dan tidak ada penipuan. Karena uang digital memiliki fungsi yang sama sebagai alat tukar seperti dinar dan dirham, maka jual beli dengan uang digital boleh selama tidak melanggar syarat jual beli dalam Islam. Keduanya berperan penting dalam menjawab permasalahan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.